Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalia Nurasana dari kelas 11-6. Jadi pada video kali ini saya akan mengangkat kasus hoax yang terjadi pada tahun 2019, yaitu kasus Justice for Audrey. Pada tahun 2019, kasus penganiayaan seorang siswi SMP di Pontianak bernama Audrey menjadi viral di media sosial dengan tagar Justice for Audrey menyebar luas, mengundang simpati publik dan perhatian banyak pihak, termasuk selebritas dan tokoh nasional. Namun, sering berjalannya penyelidikan, terungkap bahwa banyak informasi yang beredar tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Berikut adalah kronologi lengkap kasus ini dan bagaimana akhirnya terungkap kebenaran di baliknya. Yang pertama, kronologi kejadian. Pada 8 April 2019, Audrey, seorang siswi SMP kelas 3 di Pontianak, diduga mengalami penganiayaan oleh beberapa siswi SMA. Kasus ini berawal dari masalah pribadi di media sosial, di mana salah satu pelaku merasa Audrey telah menghina mantan pacarnya. Menurut keterangan awal yang beredar, Audrey dijemput oleh beberapa siswi SMA dan dibawa ke lokasi tertentu, di mana ia kemudian mengalami kekerasan fisik. Sehari setelah kejadian, berita tentang penganiayaan ini mulai menyebar luas di media sosial. Banyak netizen yang mengancam kejadian ini dan menuntut keadilan bagi Audrey dengan tagar #JusticeForAudrey. Informasi yang viral di media sosial adalah dalam waktu singkat, media sosial dipenuhi dengan narasi bahwa Audrey mengalami kepala dibenturkan di aspal, matanya bengkak dan mengalami memar parah, organ dalam rusak akibat kekerasan yang dialaminya, serta mengalami pelecehan seksual oleh para pelaku. Banyak publik figur termasuk selebritas ikut menyuarakan dukungan untuk Audrey. Mereka mengecam aksi kekerasan ini menuntut agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Setelah hal itu terjadi, ada klarifikasi polisi dan fakta yang terungkap. Setelah kasus ini viral, pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti-bukti berdasarkan hasil visum dan pemeriksaan medis. Ditemukan bahwa tidak semua informasi yang beredar di media sosial sesuai dengan fakta. Berikut beberapa penyelidikan polisi. Yang pertama, tidak ada luka serius atau kerusakan organ dalam pada Audrey. Yang kedua, tidak ada bukti bahwa Audrey dibenturkan ke aspal. Yang ketiga, tidak ada indikasi pelecehan seksual seperti yang ramai diperbincangkan. Jumlah pelaku yang benar-benar ada dalam kekerasan adalah 3 orang, bukan 12 orang seperti yang sempat diberitakan. Proses hukum tetap berjalan. Setelah penyelidikan lebih lanjut, polisi menetapkan 3 siswa SMA sebagai tersangka dalam kasus ini. Namun, karena mereka masih di bawah umur, mereka menjalani diversi atau proses penyelesaian hukum di luar pengadilan untuk anak-anak. Diversi dilakukan dengan beberapa syarat, termasuk permintaan maaf secara resmi kepada Audrey dan keluarganya, kewajiban menjalani pembinaan dan pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang, serta keputusan ini memicu pro dan kontra di masyarakat. Banyak yang merasa hukuman bagi pelaku terlalu ringan, sementara pihak lain memahami bahwa pelaku juga masih anak-anak yang harus mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Kemudian ada reaksi publik dan pelajaran dari kasus ini. Setelah fakta sebenarnya terungkap, banyak netizen yang merasa terkejut dan kecewa karena telah termakan informasi yang tidak sepenuhnya benar. Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa tidak semua informasi yang viral di media sosial itu akurat. Beberapa pelajaran penting dari kasus Audrey. Yang pertama adalah viral di media sosial tidak selalu berarti benar, baik informasi yang tersebar tanpa verifikasi lebih lanjut. Yang kedua, ada hoax bisa memperburuk situasi. Narasi yang dilebih-lebihkan dapat mempengaruhi opini publik secara tidak adil. Proses hukum harus terus berjalan berdasarkan fakta, bukan tekanan media sosial. Keputusan hukum harus berdasarkan bukti, bukan karena tekanan dari netizen atau opini publik. Yang keempat, peran media sangat besar dalam membentuk persepsi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk bersikap kritis dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum diverifikasi. Dari kasus tersebut, kasus Audrey tahun 2019 menunjukkan bagaimana media sosial bisa mempercepat penyebaran informasi, tapi juga berpotensi menyesatkan jika tidak diverifikasi dengan benar. Meskipun Audrey memang mengalami penganiayaan, banyak detail yang dilebih-lebihkan atau tidak sesuai dengan kenyataan. Kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih hati-hati dalam menyebarkan informasi, terutama jika mengangkut kasus hukum dan nasib seseorang.
Saya juga akan mengangkat berita hoax yang lain, yaitu yang kedua adalah berita hoax Ratna Sarumpait. Berita hoax ini pernah viral pada tahun 2018 lalu. Berita ini masuk dalam peringkat pertama yang paling banyak dibicarakan oleh masyarakat. Hoax yang disampaikan dalam berita adalah penganiayaan terhadap Ratna Sarumpait. Berita ini menampilkan bukti sebuah foto yang memperlihatkan wajah Ratna Sarumpait seperti memar dan bengkak. Awalnya, hoax ini disebarkan melalui Facebook yang diunggah pada 2 Oktober tahun 2018 lalu. Setelah itu, berita juga sempat tersebar dengan cepat di Twitter. Bahkan beberapa tokoh politik juga menanggapi dan membenarkan adanya penganiayaan terhadap Ratna Sarumpait tanpa verifikasi kebenaran kasus tersebut. Lalu setelah mendapat banyak perhatian dari masyarakat, polisi menyelidiki berita tersebut. Setelah diselidiki, maka didapatkan hasil bahwa berita tersebut adalah hoax. Wajah bengkak yang terjadi pada Ratna Sarumpait merupakan efek dari operasi, bukan sebuah penganiayaan. Hoax berikutnya adalah kasus hoax Blue Energy yang terjadi pada tahun 2008 silam. Pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau Bapak SBY. Kasus ini berupa penemuan bahan bakar Blue Energy yang ditemukan oleh Joko Suprapto. Penemuannya itu sempat mendapat perhatian dari tim kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah diselidiki, ternyata penemuan tersebut hanya memanfaatkan air sebagai penghematan bahan bakar minyak atau BBM, bukan mengubah air menjadi sebuah bahan bakar. Yang keempat, ada berita hoax pembangkit listrik tenaga hampa atau PLTH. Selain Blue Energy, ada juga berita hoax yang tersebar mengenai bahan bakar, yaitu pembangkit listrik tenaga hampa atau PLTH yang terjadi pada tahun 2018. Kali ini, penemuan ditemukan oleh Slamet Haryanto yang biasa dipanggil Bambing. Ia adalah tukang servis dinamo yang menemukan pembangkit listrik tenaga hampa tersebut. Pada saat itu, ia mengatakan bahwa tidak perlu menggunakan tenaga apapun untuk menghasilkan listrik. Berita tersebut tersebar dengan cepat dan mendapat banyak perhatian dari masyarakat, serta membuat penasaran oleh penemuan Mbah Bing itu. Bahkan Dahlan Iskan yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri BUMN sempat percaya dengan hal tersebut. Nyatanya, Bambing menemukan aliran listrik ke bawah tanah sehingga menghasilkan energi listrik. Ia melakukan hal itu agar seolah-olah tidak memerlukan energi tambahan untuk menghasilkan listrik. Kemudian yang kelima adalah berita hoax mahasiswa penerus B.J. Habibie. Berita hoax mahasiswa yang sempat dikira sebagai penerus B.J. Habibie yang terjadi pada tahun 2016. Mahasiswa bernama Dwi Hartono bahwa memiliki karya di dunia aeronautika karena ia bercerita menciptakan satelit launch vehicle SLV atau wahana peluncur satelit dengan teknologinya, yaitu The Approach V7S. Selain itu, ia juga disebut sebagai pemilik hak paten pada bidang dirgantara. Ia membuat cerita mengenai diaspora jenius Indonesia yang ditinggalkan oleh negaranya sendiri, namun diakui oleh negara lain. Sejak saat itu, banyak orang mengatakan bahwa ia cocok sebagai penerus B.J. Habibie. Namun sayangnya berita tersebut berakhir sebagai berita hoax. Yang keenam, ada berita hoax penculikan anak. Berita hoax penculikan anak ini sudah tersebar ke berbagai sosial media seperti Facebook, Twitter, dan WhatsApp yang terjadi pada tahun 2018. Berita ini sangat meresahkan anggota keluarga dan juga masyarakat. Pembuat berita menyatakan bahwa adanya pelaku penculikan anak yang tertangkap di Jalan Kerahan Kemayoran, Jakarta Pusat. Bahkan bukan hanya di daerah itu saja, ada beragam foto dan video yang menyebutkan daerah lain. Setelah tersebarnya berita ini, Kapolsek Kemayoran, Komisaris Polisi Saifur Anwar membantah kabar hoax yang tersebar ini. Ia menjelaskan bahwa laki-laki yang ada di video bukanlah pelaku penculikan anak, tetapi hanya tukang parkir yang memiliki gangguan jiwa. Kemudian yang terakhir ada berita hoax rekaman black box Lion Air JT610. Pada 29 Oktober tahun 2018 terdapat berita hoax mengenai hasil rekaman black box dari pesawat Lion Air yang mengalami kecelakaan di perairan Karawang, Jawa Barat. Oknum tersebut tentunya tidak memiliki rasa kemanusiaan karena mengirimkan berita bohong di mana pihak keluarga korban sedang berduka. Hal ini sangat tidak manusiawi. Video yang diberitakan oleh oknum tersebut bukanlah rekaman dari black box pesawat Lion Air JT610. Namun, hanya video mengenai tanggapan seseorang tentang video detik-detik kecelakaan di atasnya pesawat Lion Air JT610. Setelah berita itu tersebar, sebulan kemudian, tepatnya tanggal 1 November 2018, tim SAR TNI AL yang dipimpin oleh Panglima Komando Armada I Laksamana Muda Yuda Margono menemukan black box tersebut pada kedalaman 30 meter. Dari beberapa berita hoax yang saya ceritakan tadi, saya akan mengambil sebuah kesimpulan dari suatu surah An-Nur ayat 11 sampai 13
yaitu innallazina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarrul lakum bal huwa khairul lakum likul imri minhum maktasaba minal is wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Laula issamitumuhu danal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qulu hadza ifkum mubin. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa izlam yati bi syuhada fa ulaika indallahi humul kadzibun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah kelompok di antara kamu juga. Janganlah kamu mengira bahwa peristiwa itu buruk bagimu, sebaliknya itu baik bagimu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Adapun orang yang mengambil peran besar di antara mereka, dia mendapat azab yang sangat berat. Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap kelompok mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah berita bohong yang nyata? Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Karena tidak membawa saksi-saksi, mereka itu adalah para pendusta dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, Taliatun Rasana. Salahillah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.